Sebanyak 160 narapidana di Rutan Kelas 1 Makassar mendapat remisi Hari Raya Idul Fitri dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Di momen Hari Raya Idul Fitri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan remisi kepada narapidana di Rutan Kelas 1 Makassar. Total 160 narapidana mendapatkan remisi dengan rincian 79 orang mendapat remisi 15 hari, 76 orang remisi 1 bulan, dan 3 orang langsung bebas. Sementara itu, saudara, di seluruh Sulawesi Selatan sebanyak 10.834 narapidana menerima remisi dengan rincian 2.207 kasus narkotika dan 97 kasus korupsi, serta 17 narapidana langsung bebas. Saudara, suasana hikmat Hari Raya Idul Fitri begitu terasa di Masjid Agung Baing Yusuf di Purwakarta, Jawa Barat. Warga saling bersalaman dengan sanak saudara usai melaksanakan sholat Id. Bupati Purwakarta menyebut Idul Fitri kali ini lebih ramai dari tahun sebelumnya, begitupun Semarak Ramadan yang diisi sejumlah festival. Bagaimana gambaran suasana Hari Raya Idul Fitri di Purwakarta? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Eril Wiranata selengkapnya untuk Anda. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat Lebaran, yang dimana saat ini saya sudah berada di Purwakarta, tepatnya di Masjid Agung Baing Yusuf. Dan saat ini saya ingin bertemu dengan Bupati Purwakarta, ingin menanyakan sedikit. Halo, minal aidin wal faizin, Pak. Pak, kira-kira gimana nih Pak, Lebaran di Purwakarta pada hari ini, Pak? Luar biasa, jadi Lebaran hari ini begitu meriah. Dan alhamdulillah masyarakat semuanya menunaikan tanpa ada hambatan apapun. Ya, Lalu gitu. kira-kira nih biasanya kalau di Purwakarta tradisinya apa sih Pak kalau habis Lebaran? Ya, tradisinya biasanya setelah salat Id kita bersalaman seperti ini, saling berkunjung dan kemudian ziarah ke makam orang tuanya, makam pada uahnya, pada yang lebih tua, makam sanak saudara. Biasanya seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, sebelumnya biasanya kalau sebelum Lebaran nih ada tradisi apa sih, takbiran atau seperti apa? Takbir ya, biasanya ada festival, parade, bentuknya beda-beda dan masing-masing biasanya di musola-musola mereka. Jadi kalaupun misalnya tidak terorganisir, kalau festival parade kan terorganisir. Nah, ini masing-masing biasanya di musola-musola masjid mereka sudah ada budaya itu ya, takbiran istilahnya kalau di sini. Terima kasih, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ya, saudara, yang dimana memang ini menjadi salah satu dari tradisi setelah Lebaran yang dimana saling bermaaf-maafan kepada keluarga, kerabat, dan saudara. Mohon maaf lahir batin, selamat Lebaran. Eril Wiranata, Alfa Farid, Kompas TV, Purwakarta. Saudara, bagi sebagian orang, tumpukan sampah plastik hanyalah limbah yang tak bernilai. Namun di tangan seorang ibu di Kupang, Nusa Tenggara Timur, sampah-sampah justru menjadi jembatan untuk menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi. Selvina Valo, warga Kelurahan Oisapa Barat, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu potret perempuan tangguh. Setiap harinya ia bergelut dengan barang bekas dan memulung sampah-sampah plastik yang masih banyak tersebar di sudut kota Kupang. Sampah-sampah itu kemudian dipilah dan dikumpulkan sebelum dijual ke tempat pengepul. Dari hasil keringatnya ini, Selvina mengaku mendapat uang antara Rp300.000 hingga Rp500.000 setiap kali penimbangan. Ia pun bersyukur karena mendapat bantuan pemerintah, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari bisa terpenuhi. Kadang dapat 100 kilo sampai 500.000. Itu berapa lama kumpul? Itu kumpul 1 bulan lebih, 1 bulan 2 bulan, 1 bulan 2 minggu bisa. Berarti 1 kali. Kalau pertama pupuk itu tidak cukup. Sampai pilih plat kita merasa sangat tercukup tuh, masih kurang. Terus? Di pagi-pagi anak dong pergi sekolah harus hanya mau uang BEM ini 1 over 2 kali harus grab atau masih baru bisa. Di balik tumpukan sampah-sampah itu ada harapan besar yang sedang dirajut.
Berkat keteguhan Selvina dan suami, kini putri ketiganya tengah menempuh pendidikan di jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Kupang. Sementara anak bungsunya kini duduk di bangku SMK. Meski hidup dalam keterbatasan, Selvina tetap berjuang keras agar anak-anaknya bisa menjadi orang sukses. Perjuangan ini pun diapresiasi oleh anaknya yang kini duduk di semester 4. Ia mengaku bangga dan bertekad menyelesaikan kuliahnya tepat waktu demi membalas jasa kedua orang tuanya. Lebih harapan untuk ke depan tuh semoga bisa wisuda, terus bisa bantu mama, itu saja. Selvina berharap kelak anak-anaknya bisa menggapai cita-cita mereka, namun tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saudara, seperti apa evaluasi arus mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat? Sesaat lagi kami hadirkan ulasannya bersama Dirlantas Polda Jawa Barat, Kombes Redian Kokrosono di Jurnal Nusantara. Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan meninjau langsung kesiapan pos pelayanan terpadu di jalur nasional Limbangan Garut, Jawa Barat. Kapolda Jawa Barat menegaskan larangan operasional bagi kendaraan sumbu 3 untuk menjaga kelancaran arus mudik di jalur selatan. Memastikan arus mudik berjalan aman dan lancar, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan turun langsung ke jalur selatan. Titik yang menjadi perhatian adalah pos pelayanan terpadu di wilayah Limbangan Garut yang menjadi simpul utama kepadatan. Berdasarkan hasil pantauan, Kapolda menyebutkan arus lalu lintas mulai dari kilometer 57 Tol Purbalenyi hingga Tasikmalaya Kota saat ini masih tergolong lancar. Meski demikian, pengawasan ketat tetap dilakukan pada titik-titik rawan macet atau trouble spot seperti area pasar tumpah di sepanjang jalur Limbangan. Kapolda memerintahkan jajarannya untuk menindak kendaraan berat atau sumbu 3 yang masih nekat beroperasi. Para pemilik barang diimbau untuk memindahkan muatannya ke kendaraan yang lebih kecil sesuai aturan pembatasan angkutan barang selama masa mudik. SKP-nya untuk dilarang. Ini saya perintahkan Pak Kapolres jajaran untuk melakukan penindakan. Kalau masih berulang untuk lakukan pengandangan, ya di stop. Silakan pemilik barang memindahkan barang-barangnya ke kendaraan-kendaraan kecil. Polda Jabar akan terus menyiagakan personel di ruas arteri maupun tol untuk menjamin kenyamanan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik Lebaran tahun ini. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Lalu seperti apa evaluasi arus mudik Lebaran 2026 untuk wilayah Jawa Barat? Kita ulas bersama Dirlantas Polda Jawa Barat, Kombes Redian Kokrosono. Selamat pagi Bapak Redian, bagaimana dengan evaluasi hingga saat ini setelah Hari Raya Idul Fitri yang pertama Pak untuk wilayah Jawa Barat? Ya, selamat pagi Mbak. Mungkin kami menyampaikan untuk evaluasi kepadatan arus lalu lintas di wilayah hukum Polda Jawa Barat, kita tidak terlepas dengan evaluasi operasi ketupat yang sedang kita laksanakan, Mbak. Di bawah kepemimpinan Bapak Kapolda Jawa Barat, dalam operasi ketupat kita ada 5 klaster, Mbak, dalam pengamanan Kamsel Cipta Lantas. Yang pertama adalah klaster tempat ibadah, yang kedua klaster penyeberangan dan bandara, yang ketiga adalah jalur tol, jalur arteri, dan jalur tempat wisata. Evaluasi di hari pertama kemarin, dan mungkin akan terjadi juga di hari kedua ini, ada peningkatan arus. Di hari pertama kemarin ada peningkatan arus sebanyak 30% di tempat wisata. Jadi di dalam pengamanan di hari pertama dan hari kedua Lebaran ini kita fokuskan kepada jalur arteri dan jalur tempat wisata, Mbak. Karena ada pergerakan lokal, silaturahmi halal bihalal, dan masyarakat pemudik yang sudah sampai di tempat lokasi kampung halamannya ingin ke tempat wisata. Itu yang kami akan tingkatkan selama 2 hari ini. Ada peningkatan yang signifikan pada hari raya pertama, lantas titik mana saja Pak yang menjadi favorit atau yang menjadi pusat kepadatan untuk wilayah Jawa Barat?
Ya, seperti yang tadi kami sampaikan, ada peningkatan di masing-masing tempat wisata, ada 30% di hari pertama. Di hari kedua kita antisipasi, kemungkinan 30% dan ke atas. Ada beberapa tempat wisata yang menjadi atensi kami untuk meningkatkan Kamsel Cipta Lantas. Ada tempat-tempat wisata yang favorit di wilayah Polda Jawa Barat. Di antaranya yang pertama ini Puncak, Pak. Ada Taman Safari di dalamnya. Kemudian yang kedua ada tempat wisata di daerah Lembang. Yang ketiga di Ciwidey. Kemudian yang keempat di Pantai Pangandaran. Ini kepadatan yang terjadi di tempat-tempat wisata ini dan kami sudah antisipasi dari mulai sebelumnya dan hari pertama kemarin dan insya Allah hari kedua ini kita tingkatkan untuk pengamanan. Libur cukup panjang, nampaknya warga juga akan masih menghabiskan waktu liburan untuk berwisata. Lantas bagaimana strategi untuk mengurai kepadatan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan, Pak? Ya, strategi kami dari Polda Jawa Barat ada beberapa strategi. Yang pertama, kita tetap pelaksanaan pemotingan personil di tempat-tempat trouble spot dan black spot yang ada di tempat-tempat wisata. Kemudian yang kedua, selain plotting yang statis, kita siapkan tim urai, Mbak. Tim urai kemacetan ini bergerak mobile di tempat-tempat wisata ketika ada kemacetan yang tidak terlihat oleh plottingan personil yang tadi kami sampaikan. Kemudian yang ketiga, kita juga gunakan drone, Mbak. Jadi ketika ada stuck, sedikit kemacetan, kepadatan yang belum terurai, kita naikkan drone, kita cek kemacetan ini disebabkan oleh apa. Sehingga tim urai ini lebih tajam untuk mendatangi TKP tersebut. Yang terakhir, ini strategi kita ada dua. Yang pertama, delaying system, pemendingan arus. Ini delaying system ini mengawali strategi one way yang akan kita laksanakan. Karena sebelum one way, kita berikan space waktu untuk kendaraan-kendaraan standby untuk menunggu proses one way. Jadi ada dua cara bertindak kita. Delaying system dan one way, sepenggal lokal. Untuk efektivitas one way-nya sendiri seperti apa, Pak? Ya, one way ini di beberapa lokasi tempat wisata ini dari misalnya di Puncak, dari mulai bawah sampai ke atas, sebelum dilaksanakan one way, kita akan laksanakan delaying system. Sebelum kita arahkan, kita kuras arusnya dari bawah, sore dari atas. Dan one way ini sangat-sangat efektif menurut kami dan mudah-mudahan dirasakan oleh masyarakat. Kalau kontraflow di wilayah wisata kami tidak kita laksanakan, Mbak, karena memang lebar jalan ini tidak memadai untuk dilaksanakan one way. Dan one way hanya kita laksanakan di jalur tol, Mbak. Oke, baik. Ini menjelang arus balik sendiri, Pak. Bagaimana persiapan dan juga strateginya untuk bisa membuat mudik lebih nyaman lagi, Pak? Ya. Strategi untuk lebih nyaman, kita juga tingkatkan informasi-informasi melalui medsos dan dibantu media juga. Dan kita selama operasi ketupat ini kita punya hotline, Mbak. Jadi hotline di Jawa Barat yang sudah kita sosialisasikan dari mulai hari pertama. Dan ini alhamdulillah sudah diakses oleh masyarakat, terutama pemudik. Sampai saat ini diakses sejumlah 11.000 masyarakat. Dan ini di dalam hotline itu ada informasi-informasi yang kita berikan kepada masyarakat ketika melewati wilayah hukum Polda Jawa Barat. Kemudian masyarakat juga bisa melihat CCTV di sekitar Kota Bandung dan sekitar tol dan beberapa wilayah arteri. Kemudian kita juga di hotline itu menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat ketika ingin memanfaatkan pos pelayanan, pos terpadu, dan pos PAM yang ada di kita. Ada 332 posko selama operasi ketupat ini, Pak. Kemudian dalam hotline ini kita sampaikan akses untuk pemudik ini bisa berkomunikasi dengan petugas ketika membutuhkan bantuan. Dan terakhir fitur yang di hotline ini ada call center 110, Mbak. Ya, kita amplifikasi, kita gelorakan penyampaian kalau ada masyarakat dalam kondisi darurat atau memberikan informasi, bisa call 110. Baik, secara singkat, Bapak ada imbauan untuk warga yang akan mungkin kembali ke ibu kota, Pak? Baik,
dalam hal ini kami Dirlantas Polda Jawa Barat selaku Kasatgas Opsda wilayah Polda Jawa Barat, kami menghimbau kepada masyarakat pemudik yang akan kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan kesehatan kita. Yakin bahwa kita sehat dalam melaksanakan arus balik kembali ke Jakarta. Yang kedua, kita mempersiapkan kendaraan kita, Mbak. Cek fungsi rem, cek fungsi lampu, ban, spion, dan lain sebagainya. Dan siapkan alat bantunya. Kadang-kadang mereka lupa, masyarakat lupa bawa derek. Kemudian, membawa dongkrak. Ya. Kemudian jangan lupa kalau misalnya ke arah tol, saldo tolnya dicek juga. Yang berikutnya, siapkan rute. Jadi masyarakat pemudik yang akan kembali ke Jakarta, tolong yakinkan, siapkan rute yang akan dilewati. Mereka paham dan mereka tahu bahwa di rute sekian-sekian kilometer, sekian-sekian ada pospa, ada pos terpadu, ada rest area, kemudian ada hambatan, ada jalan berlubang, dan segala macam. Kemudian patuhi aturan lalu lintas dan himbauan petugas yang sudah kami sebar di jalur arus mudik dan arus balik. Yang terakhir, kita berdoa kepada Allah SWT semoga arus balik nanti bisa lancar kembali ke rumah. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Dirlantas Polda Jawa Barat, Kombes Redian Kokrosono telah bergabung di Jurnal Nusantara pagi hari ini. Sehat selalu, Bapak. Sehat selalu. Salam presisi, Mbak. Saudara, akhir pekan di Kota Kupang tak lengkap rasanya tanpa menikmati semilir angin pantai. Dari sekian banyak pilihan, Pantai Manikin di Kota Kupang menjadi pilihan warga untuk berlibur. Saudara, akhir pekan di Kota Kupang tak lengkap rasanya tanpa menikmati semilir angin pantai. Dari sekian banyak pilihan, Pantai Manikin di Kupang menjadi pilihan warga untuk berlibur. Momen liburan akhir pekan di tengah padatnya rutinitas kota seringkali membuat warga mencari tempat pelarian sejenak untuk menyegarkan pikiran. Dari sekian banyak destinasi, Pantai Manikin yang terletak di Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, seolah menjadi magnet utama. Hanya berjarak sekitar 20 menit dari pusat Kota Kupang, pengunjung sudah bisa memanjakan mata dengan hamparan pasir luas dan siluet pegunungan yang menawan. Berbagai fasilitas pendukung juga tersedia di kawasan ini, mulai dari rumah panggung hingga deretan lopo khas Timor yang dapat dimanfaatkan pengunjung. Tidak hanya itu, suasana alam yang tenang serta jauh dari keramaian. Pengunjung bisa bersantai dan menikmati momen bersama keluarga ataupun kerabat. Tempat Manikin ini kan kalau dijangkau dari Kupang ini kan sangat dekat sekali. Dengan biayanya sangat murah. Saya kalau untuk Pantai Manikin ini biasanya hari-hari libur atau hari Minggu, bahkan kadang-kadang kita di rumah kalau jenuh, kita sudah ke tempat ini. Ada beberapa lokasi yang kita selalu kunjungi. Harapannya sih mungkin tambah fasilitas sedikit di Pantai Manikin ya, supaya kelihatan agak modern sedikit. Tapi jangan menghilangkan dia punya suasana alamnya di sini. Dengan akses yang mudah serta harga tiket masuk yang terjangkau, Pantai Manikin diprediksi akan terus ramai dikunjungi pada momen liburan Lebaran tahun ini. Nah, bagi Anda, wisata Pantai Manikin bisa menjadi salah satu daftar perjalanan berikutnya untuk menghabiskan waktu bersama keluarga maupun kerabat. Kalixtaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berawal dari kecintaan akan buah durian, seorang petani di desa Rano Lambot, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, telah mengembangkan beragam jenis durian dan kini dengan keuletannya selama bertahun-tahun telah berhasil mendapatkan omset hingga jutaan rupiah per hari ketika musim durian tiba. Suasana sejuk sangat terasa ketika saya tiba di desa Rano Lambot, Kecamatan Kaungkoan Barat, Kabupaten Minahasa. Ketika sampai, pemilik kebun durian, Pak Jenri Kaparang namanya,
dengan ramah menjemput saya dan langsung mengajak mengelilingi kebun duriannya. Pak Jendri bercerita jika dirinya sudah 20 tahun lebih menjadi petani durian. Awalnya, dia baru menanam belasan pohon saja. Namun, melihat potensi durian yang cukup menjanjikan, akhirnya dirinya serius menekuni memelihara durian dan memutuskan pensiun dini dari pekerjaannya sebagai ASN. Ini pengalaman pertama saya untuk memanen buah durian bersama pemilik pohon durian. Ini kita pakai tali untuk memanennya, kita tarik nanti buahnya akan jatuh. Kita coba, Pak. Di lokasi kebun Pak Jendri saat ini sudah ada sekitar 500 pohon durian di lahan seluas kurang lebih 10 hektar dengan beragam jenis durian unggul. Sebagian besar bibitnya diambil dari luar daerah, bahkan ada yang dari negara Thailand. Pohon durian di sini dirawat dengan perlakuan khusus dan menggunakan pupuk organik. Karena suka makan durian sampai bertanam durian. Sudah 20 lebih jenis. Ya, salah satunya ini super gading, Bangkok, montong kani, montong, dan durian-durian yang lain. Ada duri hitam tapi belum berbuah, usangking, super tembaga, dan masih banyak lagi jenis-jenis yang lain. Di musim durian sekarang ini, penghasilannya bisa mencapai 2 hingga 5 juta per hari. Kebanyakan, pembeli datang langsung ke lokasi kebun, namun sudah dipesan sebelumnya. Pelanggan rata-rata menyukai durian dengan isi warna kuning atau oranye, karena rasanya yang manis dan legit. Harganya pun cukup terjangkau, hanya Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya, disesuaikan dengan jenis durian. Kalau menurut kita sih kalau di sini memang enak. Kalau durian-durian lain kayak durian putih, kalau ini kan durian kuning, enak. Dengan katu dia kato di kampung. Kalau menurut kita ya, karena kan orang punya dalam mulut itu kan punya rasa-rasanya beda. Jadi kayak kita lebih enaknya di montong. Setelah puas mengeliling kebun, saatnya saya untuk mencicipi buah durian. Oh ya, selain bisa merasakan sensasi buah durian di kebun ini, saya pun dapat menikmati keindahan alam di lokasi kebun durian yang sejuk dan asri. Di tempat wisata ini kita tidak hanya disajikan dengan beragam jenis buah durian. Di tempat wisata ini kita bisa menikmati pemandangan yang sangat amat indah. Di area saya berdiri ini ada beberapa spot-spot yang bisa digunakan pengunjung untuk menikmati buah durian sambil memandang pemandangan yang sangat amat indah. Saya Michelle Kumaseh, Doni Arai, Kompas TV, Minahasa, Sulawesi Utara. 30 menit sudah kami menemani awal hari Anda dengan beragam informasi dari tanah air dalam Jurnal Nusantara. Kami akhiri Jurnal Nusantara hari ini. Saya Glenis Oktania. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Mari menyambut hari kemenangan dengan hati yang fitri. Kompas Gramedia berkomitmen memberi karya terbaik dengan tulus untuk menginspirasi negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan, saatnya kita menyambut dan merayakan hari kemenangan. Mari sucikan hati pada hari yang fitri, bererat silaturahmi dan persaudaraan, saling memaafkan, hadirkan kedamaian dan kebersamaan.
Selamat Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.